Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya Janetli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, puluhan rumah di Kabupaten Langkat hangus terbakar. Nelayan yang memperdagangkan satwa dilindungi jenis berlangkas di Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi. Kisah perjuangan bidan di pulau terpencil di Desa Jareng Halus, Kabupaten Langkat. Diduga akibat korsleting listrik sebanyak 32 rumah di perkampungan Matfa, Kabupaten Langkat hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat terjadi di perkampungan Matfa yang berada di Dusun 3 Darat Hulu, Desa Telaga Said, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat pada Senin siang. Api berasal dari salah satu rumah warga yang diduga akibat korsleting listrik dan kemudian merambat ke rumah warga yang lain. Akibatnya sedikitnya 32 rumah warga ludes terbakar. Api berhasil dipadamkan oleh warga dengan alat seadanya setengah jam kemudian, namun api sudah meratakan bangunan. Kebakaran terjadi pukul 11:10. Hanya dalam waktu setengah jam ini sudah habis terbakar dan api dapat dipadamkan dalam waktu setengah jam. Hari ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa yang terjadi di Desa Telaga Said ini. Rumah yang terbakar sekitar 32 rumah dan 33 kakak. Untuk itu kami dari pihak desa terus berkoordinasi kepada korban kebakaran segera bagaimana kami membantu masyarakat di sini supaya bisa layak hidup untuk berikutnya. Tidak ada korban luka atau korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Pasca banjir bandang yang melanda Desa Janggadolok, Kabupaten Toba, pemerintah kabupaten mulai melakukan pembersihan material banjir dan melakukan normalisasi sungai agar dapat menampung debit air. Pasca banjir bandang melanda di Desa Janggadolok, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, tim gabungan dari TNI Polri dan BPBD masih melakukan pembersihan batang pohon yang terbawa banjir. Selain itu, alat berat mulai diturunkan ke dasar sungai untuk melakukan normalisasi areal sungai agar dapat menampung debit air. Setelah dinormalisasi, Pak, baru ini kita mulai. Baru ini, Pak, ya? Ini kita mulai. Baik, Pak, sejauh ini kira-kira hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk hal ini lagi, Pak? Pertama kita menyiapkan alat-alat yang diperlukan, kemudian titik-titik untuk evakuasi, dan menyiapkan masyarakat untuk bisa siap menghadapi bencana. Sementara korban yang rumahnya rata diterjang banjir bandang masih mengungsi di rumah keluarganya. Pakaian ada juga yang bisa kami selamatkan. Apakah bantuan dari Pemkab sudah ada datang toh? Sudah ada sembako. Sembako ya? Sembako. Oke. Harapan itulah untuk instansi, untuk Pemkab apa ya? Harapannya, ya kalau karena saya juga tinggal di Janggadolok ini, harapannya sungai itulah cepat dinormalisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Toba juga telah membuka posko kesehatan bagi warga korban banjir bandang. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Informasi lainnya untuk Anda, langkanya bahan bakar minyak jenis solar berdampak terhadap seluruh nelayan tradisional di Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Akibatnya ratusan nelayan pun tidak bisa melaut. Ratusan nelayan tradisional yang tidak bisa melaut ini hanya bisa menambatkan kapal di sepanjang aliran Sungai Deli di Kecamatan Medan Marelan dan Medan Labuhan, Kota Medan. Para nelayan hanya disibukkan dengan membersihkan kapal dan memperbaiki bagian kapal yang rusak.
karena tak dapat melaut akibat kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis solar sejak beberapa bulan terakhir. Salah satu nelayan tradisional, Idris, mengatakan saat ini ketersediaan BBM solar lebih diperuntukkan untuk industri dan kapal nelayan berskala besar. Karena dipersulit oleh bunker-bunkernya ini, karena orang itu mengumpulkan minyak untuk dijualkan ke industri. Nah, jadi kita minyak subsidi nggak dapat, tapi trado-trado yang punya PT-PT itu dapat minyak subsidi. Sekarang kita agak terpuruk gara-gara minyak udah payah, mahal. Nah, disitulah kadang-kadang kami ini beberapa peterangan nggak bisa operasi lagi, kayak inilah jadinya, Pak. Artinya nelayan kecil ya berdampak ya? Iya, nelayan kecil. Kalau nelayan besar memang dia udah khusus sudah ada. Para nelayan berharap distribusi BBM jenis solar diawasi secara ketat agar nelayan tradisional bisa mendapatkan jatah solar untuk bisa melaut kembali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seorang nelayan yang memperdagangkan satwa dilindungi jenis belangkas di Kabupaten Deli Serdang ditangkap tim Pol Airut Polda Sumatera Utara. Polisi juga menyita barang bukti sebanyak 180 ekor belangkas. Hendak menjual ratusan ketam tapak kuda atau belangkas yang termasuk satwa yang dilindungi. Seorang nelayan berinisial IB ditangkap tim Pol Airut Polda Sumatera Utara di kawasan Simpang 3 Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis lalu. Polisi menyita 180 ekor belangkas. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang melihat tersangka melakukan transaksi jual beli belangkas. Hewan belangkas didapatnya saat mencari ikan di laut, dikumpulkan dan nantinya akan dijual dengan harga Rp30.000 per ekornya. Dan dapat mengamankan daripada yang dilakukan masyarakat membawa berangkas tanpa izin. Berapa banyak itu, Pak? Kita ada mengamankan 180 ekor berangkas ini. Modus pelaku, Pak? Modus pelaku katanya karena kapalnya, ya jaringnya itu ditabrak oleh berangkas, katanya merusak daripada jaring sehingga diambil oleh yang bersangkutan. Iya, kata yang bersangkutan. Tapi kan nggak mungkin dengan 180 ekor ini semua merusak jaring kan gitu, nyangkut kan. Nah, tapi memang modus daripada pelaku mengatakan akibat merusak jaring ini. Untuk memutus mata rantai penyelundupan hewan yang dilindungi, petugas rencananya akan terus melakukan patroli rutin di perbatasan perairan Indonesia. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.